Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala ibni abdillah wa ala alihi washabihi wa mawala wa ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan umur panjang, sehingga dengan adanya umur panjang tadi kita masih bisa bertemu dengan bulan yang mulia ini. Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmah, dan bulan yang penuh maghfirah. Di bulan ini mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita sehingga kita bisa menambah pundi-pundi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ada hadisnya ada yang mengatakan palsu, ada yang mengatakan dhaif, tapi saya tidak menganggap palsu karena ini dianggap dhaif. Apa sih dhaif? Dhaif itu adalah lemah. Walaupun lemah, menurut para ulama ini dibolehkan. Sehingga kita boleh memakai hadis tadi. Ya, untuk apa? Untuk fadhailul a'mal. Untuk keutamaan amal. Nah, hadisnya seperti ini. Naumus shaimi ibadatun wa sumtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun wa du'a'uhu mustajabun wa dhanbuhu maghfiratun. Naumus shaimi ibadatun, tidurnya orang yang berpuasa itu dianggap ibadah. Ketika kita melakukan tidur di bulan puasa itu dianggap ibadah. Tapi apakah kita puasanya mau tidur saja? Tidak. Kalau kita tidur saja kita nanti rugi. Kenapa? Karena masih banyak pundi-pundi pahala yang harus kita ambil. Sehingga apabila kita tidur maka kita kekurangan pahala. Makanya kita usahakan ambil pahala-pahala yang lebih banyak. Jangan tidur saja. Tidur pun apabila diperlukan. Ketika kita ngantuk, boleh kita tidur. Mungkin semalamnya bekas begadang, bekas tadarus, bekas mikran atau pikiran, boleh. Nah, ketika besoknya pagi atau siangnya kita ngantuk, boleh kita tidur. Tapi jangan tidur ini mah dari pagi, dari setelah sholat subuh tidur sampai zuhur. Setelah zuhur bangun sholat lagi. Setelah sholat tidur lagi. Kemudian setelah asar bangun lagi. Setelah sholat asar tidur lagi. Kalau yang demikian itu rugi. Kenapa dianggap rugi? Karena pahalanya hanya sedikit. Itu, ya. Tidur itu boleh untuk melaksanakan atau persiapan untuk melakukan ibadah yang lain lagi. Ketika ngantuknya sudah beres, sudah tidur, laksanakan aktivitas yang lain, ya. Nah, kemudian yang kedua, wasumtuhu tasbihun, dan diamnya itu dianggap tasbih. Ketika kita diam itu dianggap tasbih. Apakah ketika di bulan puasa maka kita mau diam saja? Ya, ngelamun aja puasa. Bangun tidur, ngelamun. Sholat, tidur lagi, ngelamun lagi. Sholat lagi, tidur lagi, ngelamun lagi. Itu mah nanti jadi sahabatnya Mbah Suri. Bangun tidur, tidur lagi. Ujung-ujungnya bangun, tidur lagi, tidur selamanya. Jangan. Makanya hadis yang selanjutnya, wa amaluhu mudha'afun, dan amalnya dan aktivitasnya dan kegiatannya mudha'afun, akan dilipat gandakan. Aktivitas
seperti apa? Baca tasbih, baca tahmid, baca tahlil, baca takbir, baca sholawat, baca istighfar, baca Al-Quran, bertadarus. Itu kita akan dilipat gandakan. Baca Al-Quran yang biasanya kita, ketika kita baca Al-Quran, maka kita akan dibalas dengan 10 kebaikan. Tapi di bulan puasa berbeda. Mudha'afun, akan dilipat gandakan. Tuh, maukah dilipat gandakan? Bahkan ada yang bilang seperti ini. Kita bagaikan menanam padi. Menanam satu padi itu akan tumbuh 7 tangkai. Dari 7 tangkai itu akan tumbuh 100 biji padi. Coba bayangkan, 1 tumbuh 7, dari 7 tumbuh 100. 1 kali 7, 7. 7 kali 100 berarti 700. Itu 1 kali 700. Bahkan lebih dari itu. Bagaimana kalau beberapa kali? Kalau di Quran 1 huruf, 1 kali 7, 7 kali 100, 700. 1 huruf bisa dilipat gandakan sampai 700. Paham? Mau enggak? Makanya usahakan ketika bulan puasa ini kita bangkit, lebih banyak melakukan ibadah. Fastamikul khairat, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Itu. Kemudian yang selanjutnya, wa du'a'u mustajabun, banyak-banyak berdoa. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kalian, astajib lakum, niscaya aku akan mengijabah kalian. Kalau kita tidak mau berdoa, kita dianggap sombong. Kenapa? Karena tidak mengikuti perintah Allah. Allah saja menyuruh kepada kita untuk berdoa. Kalau kitanya tidak mau berdoa, berarti kitanya sombong. Tidak butuh Allah berarti kita. Kalau tidak mau berdoa, kenapa? Karena Allah menyuruh kepada kita. Tuh. Berdoa sebanyak-banyaknya. Mustajabun akan diijabah. Kemudian yang selanjutnya, wa tambulu maghfiratun, dan dosanya akan diampuni. Coba, enak enggak? Di bulan puasa ini salah satunya bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh ampunan. Makanya kita lakukan hal-hal kebaikan apapun sebisa kita. Ketika kita bisa, maka kita lakukan kebaikan itu. Kebaikan apapun, ketika kita mampu, bantu orang-orang yang tidak mampu. Sehingga kita akan balance nantinya. Apalagi pemerintah, harusnya pemerintah bisa jangan menaikkan harga-harga. Karena ketika pemerintah menaikkan harga, rakyat khususnya yang di bawah itu kasihan. Udah mah pas-pasan, mending kalau pas-pasan masih ada. Ini yang kekurangan, sudah mah kekurangan. Malah ditambah lagi dengan beban sembako yang begitu melambung. Kasihan. Kalau bisa dibantu. Kalau pemerintah berniat untuk membantu, walaupun tidak ada bantuan, misalkan pemerintah baik memberikan bantuan sekitar kepada 2 juta orang atau 10 juta orang, sedangkan masyarakat yang ada di Indonesia ini itu lebih dari 2 juta, bahkan 200 jutaan masyarakat di Indonesia ini. Masa mau ngasih kepada 2 juta? Kalau mau ngasih, turunkan semua harga.
sehingga masyarakat itu akan sejahtera. Itu. Kasih bantuan, turunkan harga, sehingga dengan menurunkan harga itu berarti pemerintah membantu semua masyarakat, bukan hanya orang kaya, akan tetapi orang miskin pun merasa terbantu dengan adanya ini. Dan saya mohon kepada pemerintah yang punya kebijakan, tolong diturunkan, khususnya Bapak Presiden, tolong turunkan, kasihan tuh ya, apalagi di bulan puasa ini banyak kebutuhan. Apabila bahan-bahan semakin melambung, itu kebutuhan mereka akan semakin berkurang. Mending bantuannya kalau tepat sasaran. Kalau bantuannya banyak menyelimpang, kasih. Jadi saya mohon kepada yang punya kebijakan, tolong berikan bantuan dengan cara menurunkan bahan-bahan pokok, terlebih di bulan puasa ini. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.